Jadi juara bersama Abak Academy. Hai calon juara, kembali lagi di video Jadi Juara bersama Abak Academy. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe YouTube Abak Academy untuk mendapatkan update video pembahasan. Ulang. Astagfirullahaladzim. Hai calon juara, kembali lagi di video Jadi Juara bersama Abak Academy. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe YouTube Abak Academy untuk mendapatkan update video pembahasan soal-soal Olimpiade dan soal-soal lainnya. Kali ini kita akan bahas soal masuk sekolah favorit jenjang SLTA pada bagian TPA, yaitu tes penalaran akademik. Pada soal tertulis bahwa suatu pintu di suatu daerah mempunyai 927 cabang saluran yang disalurkan ke rumah-rumah tetangga. Astagfirullah. Cut aja kali ya, cut. Biar gak ngulang. Berarti nanti menit ini dikan. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hai calon juara, kembali lagi di video Jadi Juara bersama Abang Academy. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe YouTube Abang Academy untuk mendapatkan update video pembahasan soal Olimpiade dan soal-soal lainnya. Kali ini kita akan bahas soal TPA masuk SMA favorit pada bagian matematika dasar, khususnya TPA. Ulang. Pada bagian TPA khususnya matematika dasar gitu. Hai calon juara, kembali lagi di video Jadi Juara bersama Abak Academy. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe YouTube Abak Academy untuk mendapatkan update video pembahasan soal Olimpiade dan soal-soal lainnya. Kali ini kita akan bahas soal TPA, lebih tepatnya matematika dasar, untuk persiapan masuk sekolah favorit jenjang SLTA. Pada soal diketahui suatu pintu air mempunyai 927 cabang yang akan disalurkan ke rumah-rumah tangga. Dalam satu minggu disalurkan sebanyak 88.065 liter air. Berapa literkah rata-rata air yang digunakan masing-masing rumah tangga dalam satu minggu? Pada kasus ini, hal yang perlu teman-teman bikin trust isu adalah pasti ada bilangan yang menghubungkan antara 927 dengan 88.065. Itu trust issue yang mesti kita bangun terlebih dahulu. Karena pada TPA ini kita akan digali kemampuan penalaran angka kita sedemikian rupa dan tentu saja angka-angka yang dipilih untuk menguji kedalaman pemahaman angka kita bukan angka-angka yang sederhana. Tentu saja angkanya lebih dari 3 digit. Contohnya seperti yang lagi kita bahas ini. Nah, sekarang bagaimanakah caranya kita untuk menebak apakah bilangan yang menghubungkan antara ini dengan 88.065 ini? Pertama, kita bisa tinjau dulu tuh bagian satuannya. Pada 927, sebelum itu kita breakdown dulu, sudah pasti kali kan, sudah pasti bilangan ini dikali dengan suatu bilangan, dikali dengan katakanlah X gitu, yang akan menghasilkan ini gitu. Karena ini secara aritmatik kan cukup jelas ya bahwasanya setiap rumah itu eh, ada kapasitas air sendiri. Rumah A, rumah B, rumah C. Berarti kan ada 3 cabang nih. Ada 3 cabang dengan katakanlah kapasitas rumah A itu 20, 20, 20. Artinya satu kali ngalir itu ada 20 kali 3. 20 liter per rumah dan 3 cabang. Nah, artinya cukup jelas ya secara aritmatik bahwa kasus ini itu adalah kasus
927 dikali dengan satu bilangan tertentu gitu. Kemudian selanjutnya baru kita telaah tuh kira-kira bilangan pengali 927 itu apa. Pertama kita tinjau satuannya. Kita lihat satuan dari 927. Satuannya itu 7. Kemudian kita tinjau satuan hasil. Satuan hasilnya itu 5. Sekarang kita pikirkan 7 kali berapa yang hasilnya 5? Tentu saja kali 5. Nah, dari situ kita udah bisa mengungkapkan bahwa satuan dari pengali adalah 5. Kemudian kita pikirkan lagi, apakah mungkin hanya 5, artinya 927 dikali 5, tentu saja tidak mungkin. Karena 927 dikali 5, itu outputnya itu 2 digit. Maaf, outputnya itu 4 digit. Dia akan menghasilkan sekitar 4.600 sekian. Sementara output hasilnya itu 5 digit. Artinya sudah jelas di sini bahwa pengalinya itu berdigit setidaknya 2. Ada kemungkinan juga 3, tapi setidaknya 2. Kemudian kita lihat karena kita udah memastikan satuannya. Sekarang kita beralih ke puluhan. Puluhan pengali bilangan yang pengali 927 ini. Apakah puluhan yang tepat untuk mengisi bilangan pengalinya? Kita tinjau ratusan dari yang mau dikali, yaitu 9 kan. Nah, kemudian kita tinjau hasilnya. Hasilnya itu 88. Sekarang kita pikirkan 9 kali berapakah yang hasilnya 88? Tentu saja yang paling mendekati itu kali 9 gitu. Karena 9 kali 9 itu 81. Nah, masalahnya seperti ini. 9 kali 9 kan 81, sementara hasilnya 88. Apakah itu tentu saja itu ada gap kan? Ada gap sebesar 81, 88 berarti ada gap sebesar 7.000. Nah, 7.000 itu kita harapkan bisa di-fill sama perkalian sisa bilangan ini. Berarti 9 kali 20, 90 kali 20 sama 5 kali 900 gitu. Harapannya bisa di-fill sama itu. Intinya sekarang tinggal kita buktikan apakah 927 kali 95 hasilnya exactly 88.065. Tinggal kita kalikan. 927 dikali 95, 7 kali 5, 35. 3 sisip. 2 kali 5, 10. Turun 3, sisip 1. 9 kali 5, 45. Tambah 1, 46. 46. 9 kali 7, 63. 3, 6 sisip. 9 kali 2, 18. Tambah 6, berarti 24. 2 sisip. Kemudian 9 kali 9, 81. 81 tambah 2, 8. 3. 8, 3. Tinggal kita jumlahkan semua komponen. Kita jumlahkan semua komponen. 5 turun. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, kosong. Sisip 1. 4 tambah 1, 5. Tambah 3, 8. Tepat sekali nilainya 88.065. Ini kosong ya kawan-kawan. 88.065 tepat sekali. Nah, dari situ kita udah jelaskan bahwa jawabannya itu B. Dengan mudah kita bisa tebak jawabannya itu B. Jadi saya resume ya kawan-kawan proses pengerjaan soal yang cukup kompleks ini. Kalau kawan-kawan pakai metode konvensional, coba-coba tembak satu-satu gitu, itu saya yakin akan memakan waktu sangat lama. Karena selain kawan-kawan menggunakannya secara manual, berarti kan katakanlah kalian nyobanya itu 927 dikali, oh, saya yakin trial paling masuk akal itu di 70-an dulu gitu. Kalau masih jauh berarti dinaikin jadi 927 kali 80 gitu. Saya rasa itu tidak efektif karena eh satu rangkaian proses pengalian itu saya rasa waktu terbuang banyak di situ gitu. Sementara kalau seandainya kita pakai metode ini, pendekatan ini, kita hanya make sure kira-kira bilangan apa ya yang 9 kali berapa yang hasilnya nilainya 81 gitu. Karena ini kan ratusan, ini puluhan. Ratusan kali puluhan setidaknya itu jadi ribuan. Tapi karena 9 kali 9 pasti 81.000 gitu. Kan saya uraikan ulang ya, 900
kali 90, kan nolnya udah ada 3 tuh. Berarti setidaknya bakal ribuan. Tapi karena 9 kali 9 jadi hasil itu 81.000. Yang di notes di sini itu adalah kalau seandainya, katakanlah di sini tuh hasilnya 78. Ini misal ya 78. Maka tidak mungkin di sini tuh hasilnya 9 karena 9 kegedean kan. Justru kita nyari bilangan di bawah 78. Kenapa demikian? Karena ada bilangan yang akan ngefill tuh. Ada bilangan yang akan ngefill. 5 kan akan mau dikali juga nih sama ini. 27 juga mau dikali sama 90 gitu. Jadi kalau seandainya kita ngambil bilangan di atas bilangan hasil itu sangat udah sudah pasti tembakan kita salah gitu. Jadi kita ambil bilangan itu di bawah bilangan hasil. Nah, kuncinya itu di satuan sih. Kuncinya itu di satuan. Kebetulan kan ini 7 ya. 7 yang satuannya 5 adalah ketika dia dikali 5 dan hanya 5 pengalinya yang satuannya 5 gitu. Kebetulan ya 5 ini mengunci sih saya pikir. Karena kalau seandainya selain 5 itu cukup banyak trial kan. Tapi apapun itu dengan metode ini kita bisa memperkecil trial-trial. Kita bisa memperkecil uji coba sehingga itu bisa mengefektifkan waktu pengerjaan kita. Jadi proses perkalian kita bisa 1, 2, atau 3 kali doang tuh. Tidak sampai 5 kali. Yang saya pikir proses pengalian itulah yang akan memakan waktu lebih lama gitu. Oke, sekian dari saya pembahasan soal tentang matematika dasar khususnya untuk masuk sekolah favorit. Terima kasih, semoga bermanfaat.